Ini nggak ada apa-apa, suara hening, tahu-tahu di sampingnya ada orang bicara. Gimana? Sudah dapat belutnya? Dia langsung menjerit, kaget dan meloncat Pak Jack. Meloncat, semua barang-barangnya ditinggal, dia lari tunggang langgang, berteriak-teriak manggil nama Beli Putu. Tolong, tolong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pemberi kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan satu kisah. Kisah ini dibagikan oleh Beli Putu ya Kang? Ya, salah satu pengikut Mystery Zone yang paling sering muncul tiap kali kita upload kisah. Salah satu sobat pemburu kisah yang selalu mendukung Mystery Zone dari awal channel ini terbentuk ya Kang ya. Bagaimana kisah dari Beli ini Kang? Monggo dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Oke Pak Jack, jadi ini adalah salah satu pengalaman Beli Putu waktu dia bersama temannya berkegiatan memancing Pak Jack. Jadi ada kejadian yang sangat luar biasa pada saat Beli Putu ini dan kawannya berkegiatan mancing. Dan hal ini terjadi karena diawali pada suatu hari ini Beli Putu ini lagi santai di rumah. Tiba-tiba ada telepon dari temannya. Dia itu menawari, lagi ngapain? Lagi santai di rumah. Ayo, kapan kita mancing? Oh iya, enggak apa-apa, mumpung ini lagi senggang gitu. Emang mau mancing di mana? Itu loh, di salah satu sungai di desa sana yang memang terkenal banyak ikannya gitu. Ah, masa mancing ke situ? Daerah situ kan selain terkenal banyak ikannya juga terkenal angker, karena Beli Putu ini tahu di situ tempatnya angker, banyak ikan, angker. Jadi enggak semua orang berani ke situ, hanya orang-orang tertentu aja yang berani. Ah, enggak masalah, nanti kita kan mancingnya berdua, kalau aku sendirian mungkin takut. Nah, temannya bilang seperti itu. Ya sudah, beneran ya ke sana ya. Oke dah, kalau siap besok tak siapkan alat-alat mancingnya, kita berangkat bareng. Oke, kita siap aja gitu. Nah, akhirnya setelah esok harinya ini Beli Putu akhirnya mempersiapkan lah, beli peralatan kebutuhan untuk memancing, karena di sana juga terkenal banyak ikan belutnya yang besar-besar katanya Pak Jack. Jadi persiapannya itu memang harus banyak selain senarnya juga khusus, umpannya juga khusus, karena mungkin harapan mereka karena di sana nggak ada orang mancing lah, ini pasti nantinya dapatnya akan lebih seru lah. Itu mungkin bayangannya Beli Putu gitu tapi nggak tahu temannya ini memang kesana itu niatnya memang sekedar mancing atau nyari ikan, atau mungkin bahkan ada niatan itu tadi iseng-iseng pengen tahu seangker apa, itu nggak tahu Beli Putu. Besok paginya mereka komunikasi, gimana? Sudah siap untuk nanti malam? Oke siap. Ya sudah, aku habis ini tak jemput ke sana ya, kita langsung berangkat. Akhirnya Beli Putu dengan bawa motornya nyamperin ke rumah temannya. Sampai di sana mereka ketemu, segala persiapan sudah disediakan, baik itu alat pancing termasuk kalau mungkin cemilan atau apa, kalau mungkin lagi nungguin pancingan itu juga entah merokok entah apa, termasuk juga penerangan, senter dan lain sebagainya, semua sudah siap. Jadi tinggal berangkat aja malam itu Pak Jack. Nah, ketika bertemu sama temannya, Beli Putu ini merasa ada yang aneh, karena mungkin dia ini agak peka terhadap hal-hal yang bersentuhan dengan magis atau apa magic itu dia sudah paham. Bro, kamu ini bawa sesuatu ya? Iya. Bawa apa? Jimat atau apa? Iyalah, bawa jimat buat jaga-jaga. Wah, kalau bawa ginian mending nggak usah deh. Di sana kan tempatnya agak itu tadi angker terus kamu malah bawa ginian, nanti bisa-bisa ada reaksi loh kalau kayak gini. Enggak apa-apa, ini kan cuman juga buat jaga-jaga aja. Dalam artian nggak harus di sana, nanti kita perjalanan malam-malam gini kan siapa tahu ada hal-hal yang nggak diinginkan. Jadi bawa ini buat jaga-jaga aja deh. Karena mungkin temannya ini agak memaksa Beli Putu merasa
Ya sudah deh, nanti kalau ada apa-apa tanggung sendiri loh akibatnya. Itu ngomongnya dalam hati gitu. Ya udah enggak apa-apa, ayo berangkat yuk. Akhirnya malam itu mereka pun melajukan kendaraannya, membelah gelapnya malam menuju tempat lokasi mereka memancing yang memang ya terkenal angker itu, bahkan nggak banyak orang yang berani ke sana Pak Jack katanya. Sampai ke desa yang dimaksud, di mana tempat itu berada, mereka kan punya kenalan ya, beberapa warga desa yang barangkali bisa dititipi kendaraan. Akhirnya sampai ke salah satu rumah warga, mereka menyampaikan tujuannya karena mungkin sudah pernah kenal sebelumnya. Jadi ya mereka tahu mau nitipin kendaraan di sana. Bang, nitip kendaraan gini nanti aku mau mancing, ini mungkin malam ini sampai jam sekian gitu. Nah, warga desa di sana yang kenalannya ini mungkin ya merasa aneh. Loh, kalian seriusan mau mancing? Di mana? Di sana itu loh Bang, di sungai yang ada ini yang banyak belutnya. Loh, berani kalian mau ke sana? Ya enggak apa-apalah, namanya juga nyari ikan. Sana itu angker loh. Jangankan kalian bukan warga sini, orang sini aja, warga sini aja nggak ada yang berani kalau mancing di sana. Ya enggak apa-apalah, kita kan coba-coba aja, siapa tahu dapat ikan banyak. Nanti kalau misalkan kita pulang dapat ikan banyak kan ya artinya warga sini pun juga pasti juga akan ikut-ikutan, nanti bisa mancing di sana juga. Ya udah deh, motornya taruh sini aja, tapi ya ini loh ya tanggung sendiri loh akibatnya kalau misalkan ada apa-apa di sana. Ya Bang, santai aja. Akhirnya Beli Budu dan temannya ini berjalan kaki menuju tempat lokasi pemancingan Pak Jack. Sepanjang jalan memang kondisinya gelap gulita, mereka hanya mengandalkan lampu senter dan juga cahaya bulan lah, karena memang malam itu kondisinya memang ya sangat sepi sekali. Jadi ya mereka harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak itu menuju sungai dalam kondisi yang sangat gelap. Sampai akhirnya mendekati tempat itu, banyak sekali tanaman yang cukup lebat, ada juga salah satu pohon besar. Dan Beli Budu ini yang memang sedikit agak peka, baru saja nyampe sana itu wah sudah banyak Pak Jack. Katanya itu kayak penampakan yang aneh, dan sosok-sosok itu semua itu memperhatikan mereka berdua. Ya ada katanya ada kayak yang kuntilanak, terus ada juga sosok yang tubuhnya tinggi besar hitam gitu, juga ada sosok seperti anak-anak tapi kepalanya itu, wajahnya itu kayak sudah tua dan keriput semua gitu. Dan bahkan banyak penampakan lain. Ya sebenarnya Beli Budu itu tahu mereka itu diawasi terus, diintai terus, tapi karena dia tidak ingin temannya ini merasa takut, atau mungkin dia berharap ya jangan sampai temanku ini lihat ya. Artinya kalau cukup aku saja yang lihat dan aku pura-pura nggak tahu, pikirnya gitu dia berharapnya temannya ini nggak sampai melihat hal-hal itu, karena kalau sampai melihat ya mereka batal mancing dong. Udah jauh-jauh datang kemari nyiapin alat pancing, umpan dan sebagainya, tahu-tahu nggak jadi mancing kan juga sayang gitu. Akhirnya Beli Budu ini masih ya memendam dengan rasa penasaran, dan dia juga ya sudah biar aku sendiri aja yang melihat hal-hal seperti itu, biarkan temanku ini nggak tahu, yang penting kita mancing selesai dapat pulang. Sudah pengennya gitu, karena ya tujuannya kan memancing nggak hanya sekedar cari ikan tapi juga refreshing kan Pak Jack ya, menyenangkan pikiran juga menenangkan pikiran. Jadi ya mereka berdua ini harus benar-benar ya udahlah kita mancing aja, go on aja lah. Mereka terus berjalan sampai akhirnya yuk bagi tugas yuk, kamu yang ke sana, aku yang di sini aja ya. Oh iya oke. Nah, ketika mereka sudah mulai pisah, posisinya memang agak nggak terlalu berjauhan sih, tapi memang mereka sudah beda titik katanya Beli Budu. Itu menurut cerita Beli Budu ini, temannya ini sebenarnya sudah banyak mengalami gangguan Pak Jack. Ya Beli Budu tahu itu memang gangguan itu bisa jadi dari yang sosok-sosok yang tadi itu nampak di sepanjang jalan. Tapi temannya ini awal-awal mau masang umpan, dia itu sempat kayak ngomong sendiri gitu, karena dia itu masang umpan, tahu-tahu di belakang itu kayak ada suara langkah kaki menginjak daun-daun kering. Jadi keras. Dia itu sempat kaget. Ini kamu tak? Dikiranya Beli Budu yang ke situ. Dilihat ke belakang, nggak ada orang, nggak ada apa-apa. Disorot dengan senter juga nggak kelihatan sama sekali kalau ada orang atau mungkin binatang yang berkeliaran di sana. Tahu-tahu ada suara seperti nginjak daun kering, tapi kemudian hilang. Dia sudah mulai merinding Pak Jack. Bahkan sempat manggil-manggil nama Beli Budu.
ini kamu di mana? Ya masih tetap di posisi semula lah, mereka kan berjauhan, mana mungkin bisa bergerak secepat itu. Akhirnya dia pun lanjut lagi asik masang umpan, ya tahu-tahu itu di depan itu kayak ada orang berlari gitu Pak Jack. Dalam kegelapan itu dia merasa ada orang berlari dengan suara gerakan dan juga ada hembusan angin seperti sekelebatan orang berlari gitu. Malah itu yang bikin dia kaget karena pas di depannya. Padahal di depannya itu kan juga area sungai ya. Bagaimana mungkin ada orang berlari tanpa harus memercikkan air sungai? Bayangannya gitu. Dia pun sempat kaget. Padahal dia sudah dapat satu lubang tempat belut itu berada ya. Dia mau masukkan ke situ. Tahu-tahu ada orang seolah-olah berlari pas di depannya. Akhirnya dia pun kaget. Sempat ya kayak hampir terjengkang ke belakang gitu. Akhirnya karena merasa tempat itu tidak nyaman, temannya ini mulai bergeser. Nyarilah dia lubang lain lagi. Sementara Beli Putu juga dengan bermacam gangguan yang ada di sekitarnya, dia tetap berusaha tenang, nggak terlalu gaduh. Ya sudahlah, ini ada satu titik lubangnya belut, mungkin di sini ada belutnya. Dia nyiapkan umpan, masukkan ke dalam lubang itu sambil menunggu, dan dia terus itu berpikir, moga ini temanku ini nggak ada masalah apa-apa ini ya. Soalnya dia tadi kan sudah diingatkan bahwa jimat ke tempat seperti ini kadang-kadang juga ada plus minusnya gitu. Khawatirnya justru minus atau resikonya ini yang lebih banyak Pak Jack. Jadi Beli Putu masih tetap menunggu di titik itu sambil nungguin ya moga-moga lah temannya yang satu ini nggak ada masalah. Sampai akhirnya pada suatu ketika temannya ini kan berpindah posisi ya. Posisi yang kali ini temannya Beli Putu ini lebih dekat ke semak belukar, di mana di situ itu mungkin ada banyak tempat belut bersembunyi ya. Jadi memang dia itu sudah merasa 2 kali dikerjai tadi Pak Jack. Sebenarnya merasa takut temannya Beli Putu ini. Dia merasa takut, merasa merinding. Tapi ya itu tadi, karena dia berangkat tadi sudah membawa jimat ya. Dia itu merasa setakut-takutnya aku selama masih ada jimat yang melindungi ini kayaknya nggak ada masalah gitu. Ya udah aku lanjut ke tempat yang ini deh. Dia mulai masukkan umpan ke area yang berdekatan dengan semak belukar tadi. Di situ ada aliran sungai yang tidak terlalu deras ya. Sambil menunggu, suasana itu sangat hening Pak Jack. Nggak ada suara apa-apa sama sekali, bahkan ya cahaya itu hanya ada cahaya bulan dan dari sorot lampu senternya saja. Tahu-tahu pas di telinganya itu seperti ada orang yang bersuara Pak Jack. Dan itu tepat di samping telinganya Pak Jack. Bahkan kalaupun itu Beli Putu atau ada orang yang nyamperin dia sedekat itu, pastinya dia kan tahu ada suara langkah kaki. Ini nggak ada apa-apa, suara hening, tahu-tahu di sampingnya ada orang bicara. Gimana? Sudah dapat belutnya? Dia langsung menjerit, kaget dan meloncat Pak Jack. Meloncat, semua barang-barangnya ditinggal, dia lari tunggang langgang, berteriak-teriak manggil nama Beli Putu. Tolong, tolong gitu. Karena temannya merasa dalam kondisi darurat dan bahaya, Beli Putu pun langsung cepat-cepat dia berlari mencari temannya ya. Cepat-cepat dia ke sana dan ternyata kondisinya itu temannya itu katanya bertemu dengan sosok yang sangat menyeramkan Pak Jack. Ya dia tidak bisa bercerita lagi lah seperti apa rupanya, seperti apa wajahnya, penampakannya seperti apa. Dia itu tidak bisa menceritakan apa yang dia temui. Dia itu kondisinya sudah ya sangat ketakutan sekali, dan saat itulah Beli Putu itu dia itu seolah-olah di area sekitar situ tuh muncul sosok kakek tua. Nah kakek tua ini agak bongkok gitu, dia itu nyamperin dan seolah-olah berkata, temenmu ini kayaknya membawa jimat, dia ini membawa sesuatu yang justru itu membahayakan dirinya sendiri dan seakan-akan dalam tanda kutip itu menantang yang ada di sini. Ya sebaiknya temenmu ini segera dibawa pergi dari sini, sudah cepat tinggalkan tempat ini daripada nanti ada resiko yang lebih lagi ya. Karena memang waktu itu temannya Beli Putu ini ya begitu mendengar suara itu Pak Jack, dia melihat ke belakang itu dia sempat terjengkang karena ya itu tadi melihat sosok yang sangat menakutkan dan dia itu sampai saking ketakutannya itu ya bahkan sampai pohon yang besar ada di sebelahnya itu sampai bergoyang-goyang seolah entah ada hujan angin entah apa gitu Pak Jack. Jadi saking seramnya itu ya dia sendiri itu ketakutan setengah mati. Akhirnya karena kondisi temannya sudah separah itu, Beli Putu pun mau tidak mau ya
harus segera mengevakuasi temannya ini. Mereka harus membatalkan niatnya memancing, dan Beli Putu pun yang waktu itu bertemu dengan sosok kakek tua yang agak bongkok itu tadi ya, mau tidak mau ya dia harus, ya dalam artian ya meminta maaf lah. Artinya dia meminta maaf karena temannya ini ya secara sengaja mungkin ya datang ke situ dengan membawa sesuatu yang tidak semestinya, dan juga mungkin meminta maaf karena ya tempat itu kan termasuk tempat angker ya. Mungkin mereka datang ke sana keberadaannya dianggap mengganggu lah. Jadi ya terutama lagi temannya itu datang ke sana dengan membawa itu tadi. Akhirnya Beli Putu pun segera mengevakuasi temannya sambil berpamitan ke sosok yang misterius itu tadi, yang tahu-tahu muncul di sana dan kemudian menghilang itu. Mereka pun segera pergi balik ke tempat ya di mana rumah warga mereka menitipkan kendaraan tadi. Ya akhirnya sampai di sana temannya Beli Putu baru bisa bercerita dengan jelas kejadian apa yang dia alami, baik itu waktu pertama kali diganggu ada suara langkah kaki, ada orang berlari berkelebat di depannya, sampai dengan ya suara omongan yang tepat di samping telinganya seperti orang berkata. Kemudian di situ dia bertemu dengan sosok menakutkan, bahkan pohon besar pun sampai bergoyang-goyang. Nah itu semua diceritakan waktu mereka sudah keluar dari tempat yang angker itu Pak Syek. Jadi ya mungkin itu salah satu pengalaman Beli Putu yang salah satunya ya dibagikan kepada kita, karena dulu kan pernah juga berbagi cerita dia di Mystery Zone ya Pak Syek. Jadi itu kejadiannya Pak Syek. Iya, jadi apa ya, kalau kita kemana-mana apalagi tempat itu tidak kita kenal sebelumnya, ya harusnya ada paling tidak itu permisi dulu ya Kang ya. Iya. Atau paling tidak juga tidak apa ya, kita itu harus menghormati lah tempat itu. Iya. Karena di situ mungkin ada yang sudah lebih dulu di situ daripada kita. Dan mungkin kita sendiri juga tidak tahu ya, mungkin temannya Beli Putu ini niatannya datang ke sana apa Pak Syek ya. Kalau mungkin niatannya hanya sekedar memancing mungkin ya nggak ada masalah, tapi dia tadi sambil membawa sesuatu, jadi khawatirnya ada terselip hal-hal sepele, niatan sepele yang tidak seharusnya, jadi beresiko kepada mereka semua. Atau mungkin juga nggak sengaja juga Kang. Ya bisa jadi nggak sengaja. Ya. Niatnya hanya untuk berjaga-jaga. Tapi itu ternyata memberikan efek kepada mereka yang ada di situ. Ada reaksi lah dari penunggu yang ada di sana. Ya, terima kasih Bli atas kiriman kisahnya, dan terima kasih juga telah mendukung channel ini. Dan untuk sobat pemburu kisah, jangan lupa untuk like, tinggalkan komen di bawah, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.